Hai Timelessa, kita ketemu lagi. Di dua action cam sebelumnya, saya udah pernah nyobain Brica B Pro 5AE 3S dan belum lama ini sempat juga nyobain Akaso Brave 4 yang versi terbaru. So far kalau kita bicarain antara fitur, kualitas, dan juga harga, bisa dibilang keduanya masih recommended di kelas harga 1 jutaan. Plus minus tentunya ada, jadi tinggal disesuaikan aja cocoknya pakai action cam yang mana. Nah, by the way, belakangan ini saya lagi cukup intensif buat nyobain SJ Cam C300 karena penasaran banget sama konsep dan keunikan yang ditawarin. Makanya di video kali ini saya bakalan sharing lagi user experience atau pengalaman penggunaan menggunakan action cam terbaru dari SJ Cam ini. Buat kalian yang penasaran seberapa uniknya action cam ini, monggo disimak terus videonya dan jangan lupa kasih supportnya terus nanti di akhir video. Oke, kalau ngomongin desain action cam sebenarnya tuh cukup membosankan. Soalnya bentuknya ya gitu-gitu aja. Makanya pas pertama kali lihat saya tuh penasaran banget sama SJ Cam C300. Tadinya pas ngelihat kemasan, saya tuh ngiranya bisa dapat 2 unit action cam. Tapi ternyata 2 unit di sini maksudnya ini adalah konsep 2-in-1 dengan sistem modular. Jadi SJ Cam C300 ini punya 2 mode. Yang pertama ada namanya mode pocket. Di mode ini kita pakai baterai yang modulnya kecil, kapasitasnya di 1000 mAh. Terus persis di bawah lensa kameranya ada satu buah layar OLED ukurannya 1,3 inci yang surprisingly dia udah full touchscreen navigation. Nah, mode pocket ini direkomendasiin untuk ngambil video secara handsfree. Nantinya kita bisa pakaiin beragam aksesoris yang udah disediain di paket penjualannya dan ini termasuk lengkap. Nah, karena ini konsepnya 2-in-1 modular, kita juga bisa ganti ke mode handheld. Caranya gampang, tinggal lepas baterai kecilnya terus diganti ke modul baterai yang lebih gede. Baterainya yang ini tuh kapasitasnya 2800 mAh plus dia juga punya layar dedicated. Ukurannya sama persis kayak layar utama dan ini juga udah mendukung touchscreen. Di mode ini disebut mode handheld karena kita bisa dapat space lebih lega buat akses tangan untuk megang action cam ini. Ini tuh ngebantu banget misalnya pas lagi ngevlog atau mau bikin video dokumentasi karena jadinya bisa lebih mobile dan bisa lebih fleksibel di tangan kita. Salah satu keunggulan SJ Cam C300 di mode handheld, fitur dual screen-nya ini kita bisa pilih mau pakai layar utama dengan POV lensa kameranya sebagai kamera belakang atau kita bisa pilih layar sekundernya dengan POV kamera depan atau kamera selfie. So ini tuh fleksibel banget buat dipakainya dan nggak bisa kita temuin di action cam yang konvensional. Proses belajar dan adaptasi buat pakai sistem UI di action cam ini juga relatif mudah. Layout dan antar menunya gampang buat dipelajari even kalau kalian newbie sekalipun. So far nih aplikasi SJ Cam Zone-nya juga smooth dan bisa diandelin. Apalagi untuk transmisi Wi-Fi-nya, dia udah mendukung Wi-Fi 5 GHz, jadi koneksi dengan gadget kita jadi bisa lebih cepat dan juga lebih stabil. Poin lainnya yang bisa saya highlight di sini, kualitas speakernya udah cukup oke. Sementara untuk mikrofon bawaannya ya standar aja. Hasilnya bisa cukup oke selama nggak ada hembusan angin yang parah banget. Paling kekurangannya aja kalau menurut saya dia nggak bisa dipakein eksternal mikrofon. Nah terakhir soal image quality, kameranya punya resolusi 20 megapiksel dengan FOV 154 derajat. Punya fitur WDR dan stabilisasinya menggunakan sistem gyroscope 6 axis. Untuk resolusi videonya dia support sampai 2K 60 fps dan 4K 30 fps. Nah, buat yang penasaran gimana sih kualitas foto, video, stabilisasi, dan audionya, monggo disimak aja di slide berikut ini. Oke, ini dia SJ Cam C300. Ini saya lagi di Ion Mall Tanjung Barat. Jadi ya suasana liburan sekolah. Buat vlog
kira-kira SGCam C300 hasilnya kayak gini ya. Oke, ini dia footage video dari SGCam C300. Ini resolusi 4K 30 fps. Terus fitur WDR-nya kita aktifin ya. Ini hasil yang kita dapat di footage video 4K 30 fps-nya. Ini dia resolusi Full HD 1080p di 60 fps. Kira-kira hasilnya kayak gini. SGCam C300. Stabil ya. Stabil, terus dynamic range-nya juga ngangkat. Oke sih. Oke, ini dia kalau viewfinder menghadap ke kamera selfie ya. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Gimana? Hasilnya apakah cukup bagus? Oke, kita sampai di kesimpulan. Pasar action cam budget sebenarnya emang udah mulai stuck dan sedikit membosankan. Spek dan fitur yang ditawarin biasanya ya itu-itu aja. Makanya di sini SGCam C300 datang ngasih konsep modular 2-in-1 yang bisa jadi referensi ataupun rekomendasi untuk calon user yang mencari sebuah action cam dengan pengalaman penggunaan yang baru dan unik. Saya sendiri kayaknya bakalan cukup lama menggunakan SGCam C300 ini untuk menggantikan action cam saya yang lama. Kalau kalian berminat juga sama action cam ini, monggo link pembeliannya udah saya taruh di bawah video. Sekian dan terima kasih buat yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan kita bakal ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Hai, Teng Nusa pamit and stay piano. Yo.